Halo, assalamualaikum. Inilah cara lapor SPT tahunan untuk PT dan CV yang tidak ada kegiatan, yang nihil, yang omsetnya nol, yang tidak aktif. Bagaimana cara lapornya? Simak baik-baik di video ini. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media yang budiman, sekarang sudah tanggal 9 Januari 2026, artinya kita sudah bisa untuk lapor SPT tahunan badan kali ini menggunakan aplikasi Cortex ya, menggunakan Cortex karena mulai tahun pajak 2025 semua pelaporan pajak harus dilakukan di Cortex. Dan pelaporan SPT tahunan di Cortex ini benar-benar baru ya, jadi kita harus sangat harus keadaptasi dengan hal yang sangat baru ini. Dan inilah cara lapor untuk SPT tahunan untuk PT dan CV yang tidak ada kegiatan. Video ini kami produksi hari ini di 9 Januari 2026. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube Tips Pajak Media agar manfaat-manfaat yang coba kami share ini dapat sampai kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi seperti ini. Step by stepnya untuk lapor SPT tahunan adalah seperti ini. Yang pertama adalah persiapan dokumen, kedua adalah aktivasi akun Cortex, ketiga Anda harus punya sertifikat digital, kemudian berikutnya kita akan login Cortex DJP, lalu kita akan impersonate ya, masuk dengan NIK Direktur dan impersonate atau berperan sebagai perusahaan. Yang berikutnya adalah kita menyiapkan laporan keuangan dan terakhir adalah step by step laporan SPT tahunan badan di Cortex. Nah, versi lengkapnya sudah kami bahas di video yang kami rilis tepat tanggal 1 Januari 2026 kemarin. Mungkin kami adalah yang pertama di dunia yang berhasil lapor SPT tahunan badan dan kemudian share untuk caranya ya. Silahkan Anda kunjungi lebih dulu video yang ini. Ini adalah step by stepnya yang komplit sekali dari awal banget sampai akhir, yang stepnya adalah seperti ini. Mengapa Anda harus kunjungi video ini? Karena yang sedang Anda saksikan ini nanti adalah poin-poin pentingnya ya, poin-poin pentingnya untuk perusahaan yang nihil, yang tidak ada kegiatan usaha. Adapun untuk teknis step by step dari awal sampai akhir nanti Anda harus mengunjungi yang video yang ini ya. Untuk persiapan dokumen, kita harus menyiapkan akta pendirian, SKT, KTP, NPP Direktur Penanggung Jawab, dokumen-dokumen penjualan, bukti potong dari customer, catatan penjualan, catatan biaya, dan laporan keuangan perusahaan. Kemudian kita harus unduh surat keterangan terdaftar. Di surat keterangan terdaftar ini kita akan tahu kita terdaftar sejak tanggal berapa, sejak tahun berapa, sehingga kita kena pajak final atau enggak, kita kena tarif umum atau tarif 0,5% ya. Seperti itu. Kemudian aktivasi akun Cortex akan kami skip ya. Kemudian Anda juga harus sudah memiliki kode otorisasi DJP atau sertifikat digital, dan ini juga akan kami skip. Silahkan kunjungi versi lengkapnya di video di deskripsi di bawah ini. Dan berikutnya kita akan login Cortex DJP ya, login Cortex DJP menggunakan NIK Direktur ya, NIK Direktur dan kemudian impersonate perusahaan. Jadi Anda login dulu dengan NIK Direktur di sini, kemudian di kanan atas ini akan muncul, silahkan pilih yang perusahaan. Di atas ini silahkan pilih yang perusahaan ya. Sehingga nanti sudah ada biru-birunya ini, pita biru-biru. Pastikan sudah ada tulisan you are currently impersonating user as perusahaan tertentu ini. Kemudian konsep impersonate dan pemberian role, silahkan simak di video yang sebelumnya di deskripsi di bawah ini. Kemudian kita harus menyiapkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini yang harus ada adalah, yang mutlak ada sebetulnya hanya dua, laporan laba rugi dan neraca ini. Namun untuk daftar peredaran usaha juga dibutuhkan ketika Anda dikenakan PPh final 0,5%. Oke, daftar peredaran usaha silahkan dibikin. Daftar peredaran usaha adalah seperti ini ya, seperti ini daftar peredaran usahanya. Di sini Anda tuliskan bulan Januari berapa, Februari berapa, sampai Desember berapa masing-masing. Nah, karena Anda tidak ada kegiatan usahanya, maka perusahaan ini tentunya omsetnya adalah 0. Anda silakan bikin formulir daftar peredaran usaha ini. Dan berikutnya adalah laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini tentunya semuanya nihil karena infonya Anda tidak ada kegiatan usaha ya. Namun
laba rugi ini harus ada, harus Anda lampirkan, harus Anda bikin, karena tidak boleh nol di sini ya. Karena itu syarat mutlak untuk lapor SPT tahunan. Jika Anda lapor SPT tahunan tanpa mengupload laba rugi dan neraca, maka Anda bisa dianggap tidak lapor SPT tahunan. Kemudian neraca. Beda dengan laba rugi, jika laba rugi tidak ada kegiatan usaha itu semuanya bisa nol, untuk neraca tidak bisa begitu. Untuk neraca harus ada yang ada isinya, yakni apa? Yakni modal saham. Di sini case-nya ini adalah PT Perorangan, modal sahamnya 1 juta rupiah dan modal sahamnya sudah di store. Jadi 1 juta itu pasti ada di mana? Di kas 1 juta dan di modal saham 1 juta. Seperti itu. Poin pentingnya adalah seperti itu. Laba rugi bisa nihil semua, sedangkan neraca tidak boleh nihil. Ya. Kemudian video cara menyusun laporan keuangan ada di deskripsi di bawah ini. Seperti kami sampaikan di awal, silahkan kunjungi video di deskripsi di bawah untuk step by step lapor SPT tahunannya. Termasuk ini adalah cara menyusun laporan keuangannya. Kami juga sudah membuatkan untuk masing-masing jenis usaha. Yang kiri atas ini adalah untuk perdagangan, yang kanan atas ini adalah untuk jasa, yang bawah ini adalah untuk jasa konstruksi, dan yang kanan bawah adalah untuk perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan pengadaan. Anda silakan untuk menyesuaikan jenis usaha Anda yang mana. Kemudian inilah step by step isi SPT tahunan badan di Cortex. Tentunya kita login ke akun Cortex. Alamatnya di sini, hanya ada di sini, cortexdjp.pajak.go.id. Alamatnya hanya ada di sini, cortexdjp.pajak.go.id. Lalu kita klik lanjutkan, maka akan dibawa ke tampilan ini. Berikutnya kita login menggunakan NIK Direktur, kata sandi Direktur, dan masukkan CAPTCHA, kemudian login. Setelah login, Anda akan dibawa ke tampilan ini. Kanan atas ini silahkan Anda klik panahnya, maka akan muncul beberapa di sini. Silahkan pilih yang badan usaha yang akan Anda isi SPT-nya. Di bagian atas ini adalah NIK Direktur, di bagian bawah ini adalah badan usahanya. Silahkan Anda pilih di bagian usahanya. Badan usaha, silahkan pilih. Nah, setelah dipilih akan ada notif seperti ini. You are currently impersonating user. You are currently impersonating user. Artinya ini Anda sudah berperan sebagai badan usaha. Next, pilih SPT atau surat pemberitahuan, pilih SPT di sini. Pilih SPT di sini. Berikutnya tampilannya adalah seperti ini, Anda langsung pilih buat konsep SPT. Berikutnya pilih PPh badan, pilih lanjut. Kemudian pilih SPT tahunan dan pilih periode Januari sampai Desember 2025. Lalu pilih mode normal dan buat konsep SPT, akan ada notif successfully created new return sheet, sukses membuat SPT baru. Dan itu akan ada di sheet konsep SPT. Di sini akan ada tampilan seperti ini. Langkah berikutnya adalah pencet tombol pensil. Ya, pencet tombol pensil. Ini sekali lagi case-nya adalah Anda perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha, yang nihil, kegiatan usahanya nihil. Tampilan seperti ini, silahkan klik posting. Klik posting akan berubah dari yang tadinya posting belum dilakukan menjadi data terakhir diperbaharui pada tanggal Januari 2026. Kemudian next, sektor usahanya Anda harus memilih sektor usahanya. Di sini contohnya adalah perusahaan jasa. Jadi kita pilih ke perusahaan jasa. Klik jasa. Kemudian apakah laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik? Tidak ya, tidak diaudit akuntan publik. Kemudian karena ini tidak ada kegiatan usaha, maka 1A silahkan Anda pilih. Saya ulangi, apakah wajib pajak memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu? Iya, karena ini masih suspek PPh final 0,5% UMKM. Anda pilih ya di sini. Ini adalah surat keterangan PPh UMKM. Cara membuatnya ada di deskripsi di bawah. Di sini adalah surat keterangan ini berlaku sampai 31 Desember 2028. Artinya perusahaan ini dikenakan PPh final 0,5%. Berikutnya, apakah penghasilan wajib pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu? Kita pilih ya, karena usahanya hanya
ini. Nomor 2 silakan pilih tidak. Apakah wajib pajak menerima memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final? Tidak. Yang nomor 3 juga tidak. Apakah wajib pajak memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita pilih tidak. Penghitungan PPh tentunya 0 semua karena tidak ada omset. Tidak ada kegiatan usaha, pengurang juga 0. Kemudian PPh kurang bayar silakan scroll terus ke bawah, F juga tidak semua, 0 semua, G juga nggak ada. H ini silakan kosongin semua, tidak semua ya, semuanya diisi tidak karena ini nggak ada kegiatan usaha sekali lagi. Ya, sampai H pun kita isi tidak semua. Nah, baru sampai di halaman di I, lampiran lainnya A1 ini Anda harus upload. Ini Anda harus upload laporan keuangan. Silahkan pilih-pilih, ketik pilih. Kemudian upload laporan keuangannya dan klik unggah. Unggah data berhasil, successfully save, SPT badan. Kemudian scroll ke bawah terus. Nah, sudah. Setelah itu Anda pilih kita ke lampiran 1D lebih dahulu, L1D. L1D ini adalah rekonsiliasi laporan keuangan jasa. Tadi kita memilih laporan keuangan jasa. Di Cortex ini kita harus sudah memasukkan angka-angka dalam laporan keuangannya di Cortex ini. Sekali lagi, di Cortex ini kita sudah harus menuangkan angka-angka dalam laporan keuangannya di Cortex. Kemudian kita masukkan di sini. Laporan laba rugi adalah 0 semua ya, karena tadi nggak ada kegiatan usaha. Nah, ini cocokkan dengan file Excel ini. File Excel laporan keuangan. File Excel laporan keuangan yang kita bikin sendiri. Kami, Tips Pajak Media dan Tips Pajak Academy telah membuat template Excel yang terdiri dari banyak sheet ini, terdiri dari biaya gaji, daftar aset, peredaran usaha, laba rugi, neraca, lalu kertas kerja ke Cortex, laporan ekuitas, dan cara input ke SPT tahunannya. Anda jika tertarik ingin mendapatkan file Excel ini, silakan lihat lagi di deskripsi di bawah video ini. Oke, dari angka-angka ini kita tuangkan ke SPT tahunan. Contohnya ini ya, karena ini semua pendapatannya adalah 0, pendapatan dan biaya-biaya adalah 0, maka kita akan dengan mudah mengisikan 0 di sini. Nah, 0 semua. 0 semua sampai laba rugi. Namun untuk laporan posisi keuangan atau neraca harus ada isinya seperti yang tadi disampaikan di depan, bahwa untuk aset, kas dan setara kas adalah 1 juta dan modal juga 1 juta rupiah di sini ya. Modal saham 1 juta rupiah sehingga balance antara aset 1 juta dan liabilitas dan ekuitas juga 1 juta imbang sesuai kaidah akuntansi. Berikutnya kita pilih konsep, kita klik konsep dan successfully save SPT tahunan badan. Berikutnya kita pilih L2 ya, kita pilih daftar kepemilikan di L2. L2 ini kita memasukkan daftar pemegang saham pemilik modal. Silahkan Anda pilih gambar pensil, lalu ketikkan nama pemegang saham perusahaan Anda. Ya, silahkan masukkan di sini. Di sini contohnya karena PT perorangan, modalnya 1 juta rupiah dan persentasenya 100%. Kita pilih di sini 1 juta rupiah 100%, kita klik simpan. Sudah ada di sini daftar pemegang saham, ada 1 orang, Mr. A. Apabila Anda PT, maka tentunya ini minimal ada 2. Anda silakan input 1 dan 2. Scroll ke bawah, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi kita tidak ada. Pilih simpan konsep dan SPT tersimpan. Berikutnya kita harus memilih L5 lampiran 5 karena kita termasuk ke WP UMKM. Langsung saja ke huruf B. Gambar pensil diklik. Gambar pensil diklik karena tidak ada omset, semuanya 0, nihil. Jadi tidak masalah, langsung kita pilih simpan konsep. Angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan juga tidak ada karena kita adalah nihil, kosongi semuanya. Simpan konsep dan kosongin. Kemudian penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh. Ini adalah hal baru di SPT tahunan ya, bahwa konsep dari pajak itu kita tidak boleh seenaknya membebankan biaya bunga. Ya, pembebanan biaya bunga maksimal adalah 4:1. Biaya bunga itu 4, satunya itu adalah ekuitas. Itu nanti kita bahas di video yang lain. Tentunya ini kosong semua karena perusahaan Anda tidak ada kegiatan usaha. Silahkan kosongkan, simpan konsep dan kita kembali ke induk. Langsung scroll ke bawah, lihat ke huruf J, Anda centang di sini, lalu Anda pilih
simpan konsep. Successfully tersimpan. Lalu kita pilih bayar dan lapor. Klik bayar dan lapor. Klik bayar dan lapor. Klik bayar dan lapor, maka akan dibawa ke halaman ini. Berikutnya silakan melakukan penandatanganan. Anda tanda tangan dengan passphrase Anda. Passphrase yang sudah Anda bikin atau kode otorisasi DJP atau sertifikat digital. Silakan tuliskan di sini passphrase, lalu klik konfirmasi tanda tangan, maka akan ada notif passphrase berhasil. Dan SPT Anda sudah berhasil dilaporkan. SPT Anda sudah berhasil dilaporkan. Dari yang tadi di konsep SPT menjadi SPT yang sudah dilaporkan. Selamat. Kemudian di sini ada tiga tombol. Yang tombol mata adalah untuk melihat SPT, tombol surat adalah untuk mengirim tanda terima, dan tombol PDF adalah untuk unduh PDF SPT yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan pilih yang tombol surat. Kita kirim bukti penerimaan surat. SPT telah disampaikan, BPS telah dikirimkan ke email Anda. Dan kita buka email dari pajak.co.id dan inilah bukti penerimaan elektronik. Inilah bukti lapor SPT tahunan badan. Inilah kewajiban kita untuk lapor surat pemberitahuan tahunan untuk badan usaha tahun 2025 sudah berhasil terlaksana. Akhirnya kita akan terhindar dari denda 1 juta rupiah. Kemudian unduh SPT-nya, tampilan SPT-nya adalah seperti ini. Silahkan unduh SPT-nya, tampilan SPT-nya adalah seperti ini. Sekian, semoga bermanfaat. Sekali lagi, untuk video versi lengkapnya ada di video yang ini. Versi lengkapnya ada di video yang ini. Sekian pemirsa, cara lapor SPT tahunan badan untuk perusahaan yang tidak ada kegiatan usaha. Untuk PT dan PT yang nihil tidak ada kegiatan usaha. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, didiskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Ya, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Karena tips pajak, dan Anda juga bisa kunjungi berbagai kanal media sosial kami. Karena tips pajak media ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, di YouTube, di website, di Telegram, dan juga di TikTok. Sekian, salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.